Kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna untuk meningkatkan keimanan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesiapapun yang berada di kota Madinah, mereka sedang berada di kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di kampung halaman Nabi, maka kita sedang menjadi tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan tujuannya ketika kita menjadi tetangga yang terbaik untuk manusia yang terbaik, semoga dengan itu pula lah Allah halalkan kita menjadi tetangga Nabi di dalam surga. Itu merupakan di antara tujuan kaum muslimin, maka hendaklah mereka menjadi yang terbaik di daerah yang terbaik, menjadi tetangga yang terbaik untuk manusia yang terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kewajiban kaum muslimin, terkhusus kita yang ada di kota Madinah dan berada di kota Madinah, yang pertama kali kita harus ingat ikhwatul Islam, ada 5 tempat yang tak boleh dilupakan oleh mereka yang ada di kota Madinah. Inilah tujuan keberadaan kita di Madinah. Yang pertama adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tujuan pertama kaum muslimin ke kota Madinah adalah beribadah kepada Allah di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, tujuan kaum muslimin yang ada di kota Madinah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Quba. Dua masjid ini merupakan masjid yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang apabila seorang muslim mereka beribadah di dalamnya menyebabkan iman dan takwa bertambah. Karena pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan la masjidun ussisa ala taqwa. Ayat ini bercerita tentang Masjid Quba di akhir surat At-Taubah. Masjid Quba itu adalah masjid yang didirikan karena takwa kepada Allah Azza wa Jal. Kalau sekiranya Masjid Quba berdiri karena takwa, maka Masjid Nabawi takwanya berganda. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk orang yang ada di Quba la masjidun ussisa 'ala taqwa, Masjid Quba itu adalah masjid yang pondasinya iman dan takwa kepada Allah, maka ketahuilah Masjid Nabawi berganda dibandingkan dengan Masjid Quba. Lebih daripada takwa berganda dan iman yang berganda. Sehingga dua masjid ini merupakan di antara masjid yang dianjurkan kaum muslimin untuk beribadah di dalamnya. Tidak ada masjid yang ketiga dan yang keempat yang memiliki nilai keutamaan di kota Madinah kecuali dua masjid ini sahaja, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Sedangkan semua masjid yang ada itu sama nilainya dengan masjid-masjid yang lain. Terkhusus masjid yang ada di kota Madinah punya nilai sejarah, tak punya nilai keutamaan berlebih kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Maka dianjurkan kaum muslimin untuk menghabiskan waktunya di dua masjid ini, terkhusus di dalam Masjid Nabawi. Quba dan Masjid Nabawi sama-sama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quba dan Nabawi sama-sama disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran masjid yang pondasinya iman dan takwa. Quba dan Nabawi, siapapun yang beribadah di dalamnya, maka keutamaannya lebih dibandingkan dengan tempat yang lain. Quba dan Nabawi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada di sana. Itu merupakan di antara kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, yang dikunjungi oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikunjungi oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah adalah perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkunjung ke perkuburan Nabi adalah bagian daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sesiapapun yang berkunjung ke perkuburan Nabi harus ingat, yang pertama itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Berziarah ke perkuburan Nabi adalah bagian daripada beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita ingat yang pertama. Yang kedua, berziarah ke perkuburan Nabi itu tak boleh dari jarak jauh, mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah maknanya sesiapapun yang berada di kota Madinah, mereka sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kewajiban mereka adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Dan yang namanya ziarah tak boleh dari jarak jauh. Dari jarak jauh itu bukan ziarah namanya.
Dari jarak jauh itu namanya adalah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Itulah perbezaan antara salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi hukumnya sama antara mereka yang ada di Madinah dan yang ada di luar Madinah, tak ada bezanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang demikian, sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum. Bersolawatlah kalian, ucapkanlah salam, karena dimanapun kalian berada, salam dan solawat itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatul Islam, kalau hanya sekedar mengucapkan salam dan solawat dimanapun kita berada, bahkan bisa jadi orang yang berada di luar Madinah lebih sampai dibanding dengan mereka yang ada di Madinah. Sehingga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada orang yang ada di Madinah, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang mengucapkan solawat di Madinah, di dalam Masjid Nabawi, kamu yang mengucapkan solawat di Andalusia, di bagian ujung barat dunia, kalau bersolawat kepada Nabi sama. Karena ibadah solawat ibadah milik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan milik penduduk Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah. Karena yang berada di Madinah lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang ada di luar Madinah. Maknanya salam dan solawat kepada Nabi semua kita sama, di dalam Madinah, di luar Madinah. Lantas apa perbezaan kita yang ada di Madinah? Perbezaan kita yang ada di Madinah adalah berziarah. Berziarah ini khusus untuk mereka yang ada di Madinah, karena mereka mesti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak ada ceritanya orang berziarah dari jarak jauh. Misalnya ia berada di bagian hadapan Masjid Nabawi, kemudian ia ingin berziarah ke perkuburan Nabi, tak boleh demikian. Itu bukan ziarah namanya. Berziarah ke perkuburan Nabi mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau sekiranya ada uzur dan halangan. Tapi hukum asal berziarah ke perkuburan Nabi adalah dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita dekat dengan Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka ingat berziarah adalah ibadah. Dan kalau kita beribadah, maka tak boleh kita sedang bermain-main. Bermain handphone, bercerita, bergurau, bersenda gurau, karena kita sedang beribadah kepada Allah untuk berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kaum muslimin yang jadikan perkuburan Nabi sebagai konten, tak boleh ikhwatul Islam. Jangan jual Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia. Karena Nabi tak bisa dibandingkan dengan apapun, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kan orang yang konten jual Nabi namanya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, karena kita sedang beribadah kepada Allah. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat, jangan ada yang bersuara. Maknanya, kalau sekiranya mesti bersuara, maka pelankan suara. Karena adab kepada Nabi di kala Nabi hidup, adab kepada Nabi di kala Nabi wafat, dan salah satu adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam surah Al-Hujurat, surat adab namanya, adab kepada Nabi. Karena kalau kita berbicara masalah adab dan akhlak, akhlak yang pertama adalah kepada Allah. Akhlak yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru akhlak yang ketiga kepada sesama manusia. Jadi akhlak, kalau kita berbicara dengan akhlak, maka akhlak yang pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang paling berakhlak. Kenapa demikian? Allah yang bagi hidup, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi kesehatan, Allah yang bagi semuanya. Kemudian mereka beribadah kepada Allah, merekalah orang yang paling berakhlak. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka adalah orang yang tak paling berakhlak. Faham sampai di sini ikhwatul Islam? Agar kita tahu akhlak yang pertama itu kepada Allah, kemudian yang kedua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak adab dan akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, jangan angkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara. Kalau nanti kita berbicara dengan kawan diangkat suara, berarti orang tak punya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jadi ia masuk ke bagian Masjid Nabawi. Tiba-tiba ia dengar ada dua orang yang angkat suaranya di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, dia suaranya kuat, jadi dia mesti ambil kerikil, dilemparkan kepada dua orang tadi. Kemudian dipanggil, kesini kalian berdua. Umar bertanya, kalian dari mana? Maka orang dua ini mengatakan, kami dari Taif.
Maka Umar mengatakan, kalau kalian dari Madinah, la auja'tukuma, aku akan hukum kalian. Tidakkah kalian tahu tidak boleh angkat suara dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di atas suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu ikhwatul Islam, berziarah itu bukan kita saling angkat suara, tapi macam mana kita beradab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting lagi ikhwatul Islam, sesiapapun yang berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka mengucapkan doa yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ucapkan, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada 3 kalimat yang mesti kita ucapkan. Yang pertama salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tak hafal atau sulit menghafal boleh dicatat atau direkod, karena ini kewajiban kita di kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kalimat yang kedua, karena salam saja tak boleh untuk Nabi. Kalimat yang kedua, salawat, sallallahu wasallama wa baraka alayka, sallallahu wasallama wa baraka alayka, sallallahu wasallama wa baraka alayka. Yang ketiga, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati, wa jazaka afdala. Semoga Allah bagi keutamaan, kemuliaan, keberkahan, kelebihan yang afdal, yang terbaik untukmu ya Rasulullah, ma jaza nabiyan an ummati, sebagaimana Allah bagi kemuliaan untuk semua para nabi. Itulah doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sekali lagi ikhwatul Islam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Hafalkan doa ini dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sesiapapun yang berziarah ke perkuburan Nabi tak ucapkan doa, berarti mereka tak cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Semua kaum muslimin, kalau mereka belum berziarah ke perkuburan Nabi, belum boleh meninggalkan kota Madinah, karena itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia Muhammad bin Abdullah. Dan di antara adab kita berziarah ke perkuburan Nabi adalah doa yang tadi telah kita ajarkan kepada kaum muslimin. Dan kita ulang lagi sekali ikhwatul Islam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sempurna, lengkap bahasanya, hadiah terindah dari seorang umat, terkhusus bagi kita yang jarang-jarang datang ke kota Madinah. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam yang kita ziarahi adalah perkuburan Baqi'. Namun sebelum kita berziarah ke perkuburan Baqi', kita mesti dulu berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar. Karena setelah Nabi ada Abu Bakar dan Umar. Untuk Abu Bakar cukup boleh kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar. Untuk Umar boleh kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar, tak susah untuk mengucapkan doa. Tapi kalau kita ingin doa yang lebih, kita ucapkan assalamu alayka ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Keselamatan untukmu wahai Abu Bakar, dan semoga Allah berikan balasan untukmu atas semua perjuangan yang kamu buat. Begitu juga untuk Umar, assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Keselamatan untukmu wahai Umar, semoga Allah berikan keutamaan, kemuliaan atas perjuangan kamu terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena 3 ini, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, adalah 3 manusia yang tak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Di dunia, di alam barzakh, bahkan sampai ke dalam surga. Baginda Rasulullah SAW pernah di Masjid Nabawi, Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi panggil, Aina Abu Bakrin? Mana Abu Bakar Siddiq? Maka Abu Bakar mengatakan, labbaika ya Rasulullah, aku di sini ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar disuruh maju, dan ia berada di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tangan kanan Nabi, jari jemari Nabi dimasukkan ke dalam jari jemari Abu Bakar yang kiri. Berarti dipegang tangan Abu Bakar As-Siddiq kuat-kuat, erat-erat. Kemudian dipanggil lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aina Umar? Mana Umar? Maka Umar mengatakan, labbaika ya Rasulullah, aku di sini ya Rasulullah. Maka Umar dipanggil berdiri di samping kiri Nabi. Tangan kiri Nabi, jari jemari Nabi dimasukkan ke dalam tangan kanan atau jari jemari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maknanya Nabi genggam kedua orang sahabat ini. Kemudian Nabi angkat tangan mereka berdua seperti ini. Kemudian setelah itu Nabi katakan, seperti inilah nanti kami akan dikumpulkan di dalam surga. Maknanya ikhwatul Islam, 3 orang ini tak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Makanya Allah satukan mereka di dunia. Abu Bakar adalah mertua Nabi, Umar adalah mertua Nabi. Umar sekaligus menantu Nabi, mertua Nabi sekaligus menantu Nabi. Karena nanti Umar bin Khattab akan menikah dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal. Sehingga mereka itu nasab dekat, kemudian takwa dekat, perkuburan dekat, semuanya mereka dekat, ikhwatul Islam. Begitu juga di alam barzah, mereka tak dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti di dalam surga, mereka juga dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berziarah ke perkuburan Nabi, ingat masih ada 2 lagi, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jangan fokus kepada Nabi, lupa Abu Bakar dan Umar. Makanya kalau untuk Abu Bakar dan Umar, ikhwatul Islam, kalau hanya kita boleh hafal salam tak ada masalah. Tapi tentu yang terbaik adalah mengucapkan kalimat yang indah atas perjuangan mereka berdua. Assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Umar, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Itu adalah kalimat ucapan kita yang berterima kasih kepada orang yang terbaik di dunia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, kita berziarah ke perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Terkhusus untuk lelaki, masuklah ke dalamnya. Biasanya waktu masuk itu lepas fajar atau lepas asar. Pilih mana yang Allah mudahkan. Tujuan berziarah itu ikhwatul Islam adalah untuk melembutkan hati, mendoakan mereka yang meninggal, mengingatkan kita yang masih hidup. Makanya di dalam doa berziarah ke perkuburan Baqi, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatanlah untuk kalian wahai orang-orang yang ada di perkuburan sini, dari orang mukmin atau dari orang muslim. Kenapa dibezakan antara mukmin dengan muslim? Karena tak semua mereka baik, ada juga mereka yang berbuat salah. Tapi walau demikian kita doakan semuanya. Karena kalimat mukmin dengan muslim kalau disatukan berarti maknanya berbeza, tak sama. Mukmin itu mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang meninggalkan keburukan. Kalau muslim itu mereka yang melakukan, kadang-kadang melakukan kebaikan, sering-sering melakukan keburukan. Tingkat derajat yang paling bawah. Karena tingkatan manusia itu yang pertama muslim, tinggi lagi mukmin, tinggi lagi muhsin. Itu adalah tingkatan yang Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang masyhur, hadis yang panjang sangat ikhwatul Islam. Nah, kemudian kalau kita berziarah, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kami yang hidup ini suatu saat nanti akan susul kalian, kami juga akan wafat. Maknanya ikhwatul Islam, orang yang rajin berziarah ke perkuburan, maka nanti Allah akan utus orang-orang lain yang juga rajin berziarah ke perkuburan dia. Maknanya kebaikan yang kita buat kembali kepada kita. Kalau banyak orang yang berziarah ke perkuburan kita, makna dia mereka akan ucapkan salam selalu. Setiap kali mereka ucapkan salam, setiap kali Allah bagi keberkahan, kemudahan, lapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Maka itu gunanya berziarah. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Lalahikun, kami yang hidup ini suatu saat nanti juga akan meninggal sama dengan kalian. Kemudian wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian yang sudah meninggal, wahai saudaraku, al-afiyah. Afiyah itu mencakup dunia akhirat. Ampunan dunia, kemudahan di akhirat, itu disebut dengan al-afiyah. Karena doa yang terbaik itu adalah doa al-afiyah. Itulah guna kita berziarah ke perkuburan, terkhusus ke perkuburan Baqi Al-Gharqad. Begitu juga yang kelima nanti adalah perkuburan syuhada Uhud. Sampai di Uhud itu ikhwatul Islam yang pertama kali dicari oleh kaum muslimin bukan bukit Uhud, bukan bukit Rumah, bukan yang lain. Tapi yang pertama kali dicari adalah perkuburan kaum muslimin. Saksi sejarah, perjuangan yang luar biasa, cinta kepada agama,
kita menerima hasilnya. Itu adalah Uhud. Jadi sampai di Uhud yang pertama kali bukan pemandangan, bukan ini, bukan. Yang pertama kali adalah syuhada. Kenapa demikian? Karena syuhada Uhud itu adalah syuhada yang terbaik sepanjang masa. Sampai hari kiamat takkan kita temukan orang yang syahid terbaik kecuali orang-orang yang ada di Uhud. Maka mereka disebut dengan sayyidus syuhada, pemimpin semua para syuhada. 5 tempat inilah ikhwatul Islam yang mesti dikunjungi oleh kaum muslimin dikala mereka berada di kota Madinah. Siapa yang hafal 5 tempat ini? Tapi dengan syarat umur dia 60 tahun. Baik. Siapa yang umurnya lebih 60 tahun dan sudah hafal? Tak boleh tengok catatan ya. Baik, yang pertama, Masjid Nabawi, Kuba, perkuburan Nabi. Abu Bakar tak masuk? Abu Bakar dan Umar, satu ini, satu. Taib. Yang keempat, Baqi. Ini yang 5 ini apa? Yang 5 ini maksudnya yang kelima ini apa? Yang 5 ini. 5 tempat yang diziarahi dikala kita berada di kota Madinah. Berarti tak boleh kunjungi pasar, cari jubah. Boleh ya? Taib, Masya Allah, sila Masya Allah. Semoga memberikan manfaat, barakallahu fikum. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan lagi. Maknanya ikhwatul Islam 5 tempat ini yang harus kita awali. Kalau ada masa lebih, baru kita cari tempat yang lain. Di Madinah ini ikhwatul Islam bukan kita berlomba-lomba tempat cari makan ya. Di Madinah itu ada makan sedap, ada ini. Bukan itu tujuan awal. Itu akhir. Di sini ada barang-barang murah, harga 1 real semua. Bukan itu yang harus kita cari pertama kali. Terlalu kecil cita-cita kaum muslimin kalau hanya tujuan mereka di Madinah hanya cari-cari barang kedai atau tempat belanja. Bukan itu. Masjid Nabawi, Masjid Quba, perkuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, perkuburan Baqi' dan perkuburan syuhada Uhud. Tapi ikhwatul Islam, kita kembali lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Hadis Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Orang yang umrah kemudian umrah lagi, maka ia akan menyebabkan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ikhwatul Islam, kemarin kita sebutkan, orang yang umrah berkali-kali tidak akan pernah miskin. Makanya hukum asal daripada umrah itu tak boleh 1 kali. Yang 1 kali itu adalah ibadah haji. Karena hadis ini dikuat dengan hadis yang kedua. Nabi SAW sebutkan tabi'u bainal haji wal umrah. Ini motivasi kepada kaum muslimin. Tabi'u bainal haji wal umrah. Sesiapapun di antara kalian yang dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, maka di antara salah satu doa mereka kepada Allah nanti di tanah haram, ya Allah mudahkanlah kami datang lagi melaksanakan ibadah umrah. Maka itulah makna hadis Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Haji yang dimudahkan oleh Allah kalian buat, dimudahkan oleh Allah kalian datang. Maka berniatlah, berdoalah, memintalah setelah kalian melaksanakan ibadah haji, pulang ke kampung halaman, datang lagi. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena orang yang datang berkali-kali tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Apa dalilnya? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub kama yanfil kiru khabatsal hadid. Nabi SAW sebutkan, orang yang haji, kemudian orang yang umrah, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi. Yanfiya itu menafikan. Maknanya hidup mereka itu akan dinafikan. Dinafikan dari mana? Dinafikan dari kefakiran dan dinafikan dari dosa. Bukankah 2 ini merupakan di antara doa kita bersama ikhwatul Islam? Doa semua kaum muslimin yang pertama, ya Allah ampunkan dosaku. Doa kaum muslimin yang berikutnya, ya Allah lancarkan rezekiku. Bukankah itu doa kaum muslimin? Dan kemarin kita telah ajarkan doa ini ikhwatul Islam, doa dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW ajarkan kepada sahabat Anas bin Malik doa yang terbaik. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Umurnya panjang, rezekinya banyak, keturunannya banyak. Apa yang terjadi dengan doa tersebut? Anas bin Malik adalah orang yang paling kaya dari golongan Ansar. Anas bin Malik adalah orang yang paling panjang umurnya dalam keadaan sehat, lebih dari 100 tahun sehat. Panjang umur tak sehat juga sulit. Panjang umur dalam kesehatan. Karena Nabi SAW sebutkan ikhwatul Islam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalannya. Maka tak ada salah kalau kita meminta kepada Allah panjangkan umur. Kemudian ikhwatul Islam, Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak keturunannya.
Karena banyak keturunan, banyak yang akan doakan. Banyak keturunan, banyak manfaatnya. Saling memberikan syafaat. Kita tak tahu keturunan mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi lahir dari keturunan kita orang yang alim, orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, anak yang saleh, Allahu alam. Maka ini adalah 3 doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu bersua dengan Nabi, dia masih kecil lagi, umur 10 atau 11 tahun. Dia membantu Nabi selama Nabi berada di Madinah. Nabi di Madinah ini 10 tahun. Nabi dari Mekah ke Madinah, hari Senin, bulan Rabiul Awal, sampai Nabi di Madinah. Nabi meninggalkan dunia juga hari Senin, di bulan yang sama, Rabiul Awal. Maknanya Nabi berada di Madinah 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini adalah Anas yang membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenalah dengan doa Anas bin Malik. Apa doa Anas bin Malik? Atau doa Nabi untuk Anas bin Malik? Allahumma aksir, ya Allah perbanyaklah mali, hartaku, wa waladi, anak keturunanku, wa barik li fima ataitani, berikan keberkahan dalam hartaku, keturunanku, wa tawil umri, atau dalam riwayat yang lain wa atil umri wa ahsin amali, panjangkan umurku, ampunkan dosaku. Bukankah itu doa yang terbaik? Masuk semua di dalamnya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawil umri waghfir zambi. Dan ini merupakan di antara doa yang kami selalu anjurkan kepada kaum muslimin untuk menghafalnya. Kemudian nanti mereka berdoa di tanah haram dengan doa-doa yang terbaik. Karena sebagaimana doa ini dikabulkan oleh Allah untuk sahabat Anas bin Malik, maka Allah juga akan kabulkan untuk mereka yang mau meminta kepada Allah dengan doa yang sama. Rezeki banyak, umur panjang dalam kesehatan, dosa diampunkan. Tidak ada manusia terbaik kecuali mereka yang punya 3 sifat ini. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil umri, atau wa tawil umri wa ghfir zambi. Tapi ikhwatul Islam, makanya kita ingatkan lagi akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadz dzunub. Ikutkanlah antara haji dan umrah, karena ia akan menghilangkan dua, menghilangkan kefakiran dan akan menghilangkan dosa. Maknanya orang yang haji, orang yang umrah, orang yang haji, orang yang umrah, dosa hilang, kefakiran juga hilang dalam hidupnya. Kemudian hadis yang berikutnya ikhwatul Islam adalah hadis yang kita bacakan sebelumnya. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian umrah lagi, kafarah. Kafarah itu banyak kafarah. Kafarah itu maknanya banyak menghilangkan dosa dan kesalahan. Lima bainahuma, terhadap jarak antara keduanya. Kemudian ikhwatul Islam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan orang yang haji mabrur tak ada balasan yang paling patut untuknya kecuali surga. Dalam hadis ini ikhwatul Islam, kita kembali ingatkan kepada kaum muslimin, Allah tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah juga tak memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Tapi yang dibagi pujian itu adalah mereka yang mabrur. Haji tanpa mabrur bisa menyebabkan kita berdosa. Umrah tanpa mabrura juga bisa menyebabkan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kaum muslimin, jangan mereka meminta haji kepada Allah, tapi doa kaum muslimin minta haji yang mabrur kepada Allah. Karena di dalam hadis Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tentu kita bertanya ikhwatul Islam, apa itu haji mabrur? Karena kita semua ingin haji mabrur. Maka kita bertanya, apa itu mabrur? Mabrur itu ikhwatul Islam, apa makna mabrur? Apa makna mabrur? Ada yang tahu apa makna mabrur? Bukan diterima. Apa makna haji mabrur? Apa makna haji mabrur? Kan kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bagi kami haji mabrur. Bukan haji yang diterima. Mabrur itu ikhwatul Islam diambil dari kalimat birrun. Mabrurun. Birrun itu artinya birrul walidain. Apa makna birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Karena kalimat birrun maknanya berbuat baik. Makna daripada mabrur, berarti apa makna mabrur? Berbuat baik. Maknanya ikhwatul Islam, orang yang hajinya mabrur adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik dalam hidupnya.
setelah mereka selesai menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, agar kita tahu kalimat mabrur itu dari mana dan apa konsekuensinya. Apakah semua mereka yang haji mereka mesti mabrur? Belum tentu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah sebutkan Umar. Ia sebutkan yang haji banyak, yang umrah tak sedikit, tapi yang betul-betul haji dan umrah hanya sedikit sahaja. Itulah yang dikenal dengan mabrur. Karena mabrur itu maknanya tanggung jawab mabrur itu sampai kita meninggal. Mabrur itu tidak kita dapatkan di Madinah. Mabrur itu tidak kita dapatkan di Mekah. Mabrur itu kita dapatkan setelah kita pulang dari Mekah Madinah. Baru akan dilihat ini mabrur atau tak mabrur. Karena mabrur itu artinya adalah melakukan kebaikan, beribadah di tanah haram Mekah Madinah. Sulit atau susah? Beribadah di sini sulit atau susah? Sulit. Senang sangat beribadah di sini ikhwatul Islam. Contoh, tadi subuh. Subuh di sini jam berapa? Jam 4:50 kurang lebih, atau jam 4:45. Kita jam berapa sampai ke masjid waktu salat subuh? Ada jam 3, Allahu Akbar. Ada jam 2, Allahu Akbar. Itu kalau di tanah haram Makkah Madinah. Kalau di kampung halaman jam berapa? Itu tandanya ikhwatul Islam. Kalau kita rajin salat di sini, rajin salat subuh berjamaah, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, semua orang bisa buat. Tapi dia bisa tak buat masalah ini di kampung halaman dia? Kita berani di sini salat 5 waktu. Di kampung halaman salat 5 waktu di mana? Kalau dia di rumah salat 5 waktunya, maka itu tanda tidak mabrur. Dan kalau dia tidak mabrur, haji lagi atau umrah lagi sampai Allah bagi yang mabrur. Itu makna mabrur ikhwatul Islam. Mabrur itu tak senang untuk mendapatkan. Apakah surga dengan senang didapatkan pergi haji, kemudian selesai haji masuk surga? Tidak. Kalau sekiranya hanya berangkat haji membuat kita masuk surga, maka yang banyak mengisi surga adalah orang-orang yang berhaji. Dan orang yang berhaji itu rata-rata kaya atau miskin? Kaya. Yang banyak mengisi surga itu kaya atau miskin? Yang banyak mengisi surga kaya atau miskin? Nabi SAW pernah diperlihatkan kepadanya surga. Fa'aksar, mereka yang banyak berada dalam surga itu ada al-fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Kalau hanya dengan haji masuk surga, berarti yang banyak masuk surga adalah yang kaya. Faktanya yang banyak masuk surga itu adalah orang. Makanya ada salah satu doa ikhwatul Islam, doa yang saya yakin tidak satu pun yang sanggup mengucapkannya. Walaupun terjadi perselisihan para ulama ya. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ada yang berani ucapkan doa ini? Tak ada kan? Wa tawaffani miskina. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Ada yang sanggup? Nabi wafat dalam keadaan berhutang. Berhutang baju besinya, karena Nabi punya baju besi kurang lebih 7 ya. Jadi Nabi itu punya pedang, ada 9 pedang Nabi. Kemudian baju besi Nabi itu ada 7. Nah, salah satu dari yang 7 ini Nabi gadaikan kepada orang Yahudi untuk berhutang kurma, yang mana kurma ini nanti akan dibagi kepada keluarga Nabi SAW. Dan keluarga Nabi yang ditinggal ada 9 orang. Ibunda Saudah, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Safiyah, Ibunda Ummu Habibah, Ibunda Ummu Salamah, Ibunda Maimunah, Ibunda Juwairiyah, dan Ibunda Zainab binti Jahshin. Ada yang tambah dengan Maria Al-Qibtiyah, berarti 9 atau 10. Maknanya rumah Nabi itu ada 9 atau 10. Berarti Nabi SAW harus bagi kepada mereka makanan. Makanan sama dengan kita bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan keluarga Nabi itu ada 9 orang yang disepakati. 1, para ulama terjadi perselisihan di sana. Dan yang 2 lagi, karena istri Nabi itu ada 11 atau 12. Yang 2 lagi sudah meninggal. Yang meninggal Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Itu adalah istri-istri Rasulullah SAW. Dan istri Rasulullah itu adalah ibunya kaum muslimin atau kaum mukminin. Artinya ibu orang-orang yang beriman. Maknanya istri Nabi adalah ibu kita bersama.
Faham? Isteri Nabi ibunda Aisyah adalah ibu kita. Hafsah ibu kita, Maimunah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Zainab. Semuanya yang tadi kita sebutkan, mereka itu adalah ibu kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang sudah hafal nama ibunya? Karena biasanya yang tak hafal nama ibunya anak apa tuh biasanya? Anak apa namanya? Ini yang tak hafal berarti anak durhaka semua nih. Macam mana? Ini kita fakta ini. Yang tak hafal ibunya berarti anak ibu kita ada dua. Yang pertama ibu yang lahirkan, yang kedua ibu dalam agama. Dan ibu dalam agama itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal ada dua. Yang pertama ibunda Khadijah dan ibunda Zainab binti Khuzaimah. Ingat ya, yang tak hafal anak jangan sampai ada yang berhaji menjadi anak durhaka. Ingat itu baik-baik. Ini serius ikhwatul Islam. Anak durhaka kalau tak hafal. Kalau kita tak tahu sejarahnya mungkin, tapi tak hafal namanya. Macam mana seorang anak tak hafal nama ibu dia? Yang pertama ibunda Khadijah, yang meninggal ibunda Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Yang hidup ketika Nabi wafat, ibunda Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahshin, Maria Al-Qibtiyah. Itu semuanya adalah ibu kaum muslimin. Hafal nama ibu kita supaya kita tak menjadi anak yang durhaka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ikhwatul Islam atau hampir meninggal, Nabi meninggal pada tarikh 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada orang Yahudi. Nabi gadaikan baju besi yang tadi jumlahnya 7, kemudian salah satunya Nabi gadaikan rahan, Nabi gadaikan qard, Nabi gadaikan kepada orang Yahudi, kemudian Nabi pinjam kepada orang Yahudi ini 90 sa'. 90 sa' itu satu sa' itu ini namanya mud. Ini namanya mud. Kalau kita ambil beras, ambil kurma, ambil satu ini namanya satu mud, satu mud. 4 kali ini namanya satu sa'. Dan satu sa' itu biasanya takaran zakat, itu satu sa'. Satu mud ini biasanya takaran kalau Nabi wudhu biasanya Nabi akan menggunakan air wudhu itu tak lebih daripada satu mud. Kalau kita ambil air ini, kemudian kita masukkan ke dalam cawan, kira-kira ada separuh atau full ini? Satu mud ini. Ini satu mud namanya. Ambil air, masukkan ke dalam cawan ini, kira-kira satu mud itu sampai tidak satu gelas ini, satu cawan ini? Tak sampai. Berarti anggaplah separuh itulah wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berwuduk dengan satu cawan cukup atau tak cukup? Tak cukup ya. Kumur-kumur pun habis tuh. Maknanya agar Nabi mengajarkan kepada kita tata cara berwuduk. Kalau Nabi berwuduk satu mud. Kalau Nabi mandi janabah, Nabi biasanya habiskan air satu sa'. Berarti 4 mud. Berarti banyak atau sedikit? Ada yang dengarkan hadis ini, ia mengatakan, itu tak cukup bagi saya. Apa jawaban yang meriwayatkan hadis? Orang yang lebih panjang rambutnya, Nabi panjang rambutnya, bagus tubuhnya, indah bentuknya. Orang yang lebih indah, lebih mulia, lebih bertakwa, lebih panjang rambutnya, cukup untuk dia. Maknanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada orang ini kurang lebih 90 sa' kurma. Kemudian Nabi bagi kepada keluarganya. Setelah itu Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi saja berhutang. Terkhusus dikala Nabi meninggal. Kalau ada yang bertanya, kenapa pula Nabi berhutang? Dan kenapa hutang Nabi kepada seorang Yahudi? Apa kata ada kaum muslimin? Kenapa Nabi berhutang kepada orang Yahudi? Karena kalau sekiranya Nabi berhutang kepada Abu Bakar As-Siddiq, Nabi datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, boleh tak saya berhutang? Kurma 90 sa'. Kira-kira apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Boleh atau tak boleh? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Tak boleh ya? Mungkin tidak Abu Bakar bagi hutang Nabi? Ya Rasulullah, ambil semua yang aku punya untukmu. Bukankah itu jawabannya? Datang Nabi kepada Umar, datang Nabi kepada semua sahabat. Sahabat itu semua yang mereka punya mereka bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan harta benda, nyawa pun mereka bagi untuk Nabi. Sehingga dikala terjadi perang Uhud, ikhwatul Islam, Uhud yang ada di belakang kita ini, maka salah seorang namanya sahabat Talha bin Ubaidillah. Talha ini disebutkan oleh para ulama sejarah, sesiapapun
yang membahas, bercerita tentang perang Uhud. Semua perang Uhud itu milik Talha. Semua perang Uhud itu milik Talha. Kenapa milik Talha? Karena dikala Nabi terjatuh, patah giginya, masuk besi di dalam pipinya, apa kata Talha bin Ubaidillah? Ya Rasulullah, nahri duna nahrik, biarkan saya yang mati asalkan kamu selamat. Badan dia dijadikan sebagai tameng untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talha. Sesiapapun di antara kalian yang nak tengok orang syahid tapi masih hidup, tengoklah Talha bin Ubaidillah. Karena dia dihitung syahid walau dia masih hidup. Karena perjuangan ia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia mengatakan, biar saya mati asal kau selamat. Maknanya ikhwatul Islam, itu para sahabat semua mereka bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyawa mereka bagi, apalagi harta benda. Dan Nabi tak nak menyusahkan para sahabatnya. Sehingga Nabi mesti berhutang kepada orang Yahudi. Kalau kira-kira orang Yahudi, Nabi berhutang kepada orang Yahudi, apa jawaban orang Yahudi? Kira-kira apa jawabannya kalau orang Yahudi? Bila nak bayar. Tak ada istilahnya kamu Nabi, tak Nabi, yang penting bayar. Karena orang Yahudi tak tahu menau tentang masalah ini. Maknanya Nabi tak nak susahkan sahabat-sahabatnya. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita yang namanya iffah. Iffah itu ikhwatul Islam, untuk berusaha mandiri, untuk tidak tergantung kepada orang lain. Sehingga Nabi terpaksa gadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, coba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Siapakah yang kedua masuk surga? Siapakah yang kedua masuk surga? Jawabannya tahun depan. Taib ikhwatul Islam, tahun depan kita jawab ya. Taib, cari sendiri. Yang kedua masuk surga itu ikhwatul Islam adalah fuqaraul muhajirin. Yang kedua masuk surga itu adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan. Berarti siapa yang pertama kali masuk surga? Orang kaya atau miskin? Siapa yang banyak masuk surga? Kaya atau miskin? Nah pertanyaannya, kita mau jadi kaya atau miskin? Terlepas daripada itu ikhwat Islam, sila jawab sendiri. Kaya miskin itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau Allah bagi kaya, jadilah orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Jangan jadi orang kaya yang menyusahkan yang lain. Jadi orang kaya yang membantu kaum muslimin. Sehingga kalau ia meninggal, semua kaum muslimin akan doakan dia. Dia yang dulu bantu kami, dia yang memudahkan urusan kami, dia yang melunaskan hutang kami. Itulah yang dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kaya jadi orang pelit, semua orang doakan kita, ya Allah matikan dia. Begitu juga kalau sekiranya Allah bagi, Allah sempitkan rezeki ikhwatul Islam, maka jadilah orang yang bersabar. Jadi itu yang harus kita ingat. Kaya miskin itu bukan ketentuan kita, tapi itu urusan Allah. Kalau Allah bagi rezeki, jadilah orang kaya yang bersyukur. Kalau Allah tak bagi rezeki, jadilah orang miskin yang bersabar. Kedua-duanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas daripada itu semua, kita kembalikan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Orang yang haji mabrur tak ada balasan yang paling patut kecuali surga. Dan tadi kita menyebutkan haji yang mabrur bukan sekedar haji. Dan orang yang haji mabrur itu ikhwatul Islam adalah orang yang bertahan dalam kebaikan. Maka kaedah dalam melakukan kebaikan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, khairul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang sedikit tapi selalu dilakukan. Contoh misalnya, ada orang solat malam. Dia setiap hari dia solat malam, tapi satu rakaat. Jadi solat witir saja satu rakaat, tapi hari-hari. Itu berat atau ringan? Tak sampai 2 menit, satu rakaat. Tapi hari-hari dia buat. Ada yang kedua, dia solat malam, tapi 1 kali seminggu. 11 rakaat atau 13 rakaat. Bahkan 20 rakaat, tapi sekali seminggu saja. Mana yang paling baik nih? Antara satu yang kedua. Yang pertama atau yang kedua? Yang terbaik adalah orang yang solat 11 rakaat setiap malam. Tapi masalahnya sanggup atau tak sanggup? Sanggup atau tak sanggup?
Ada yang sanggup, ada yang tak sanggup. Kalau tak sanggup, maka ambillah alternatif yang kedua. Walau kita solat 1 rakaat, tapi hari-hari. Itu yang paling Nabi suka. Ada pula orang bersedekah, ikhwatul Islam. Dia hari-hari bersedekah. Sedekah dia 1 hari 1 rial saja. Ada orang yang bersedekah sekali seminggu 100 rial. Padahal angkanya yang 100 rial ini lebih besar. Mana yang lebih bagus? Sudah tahu jawabannya ya, 100 rial tiap hari. Tapi sanggup atau tak sanggup? Jarang yang sanggup. Kalau tak sanggup 1 rial ikhwatul Islam. 1 rial tapi tiap hari. Kalau 1 ringgit, 1.000 rupiah. Siapa yang tak sanggup? Tapi hari-hari dia buat. Itu adalah amalan yang terbaik yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jal. Dan itulah makna lain daripada kalimat mabrur. Makanya tadi kita contohkan masalah sholat subuh. Di sini kita datang ke sholat Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram Makkah, jam 3, minimal jam 4. Kita datang, kita bangun. Kadang ada yang jam 2, kadang ada yang jam 1. Dan kita ingat ikhwati Islam, Allah bagi kepada kita kekuatan yang kita tidak tahu dari mana kekuatan itu bersumber. Di sini kadang ada orang yang tidur itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, kuat. Kalau di kampung halaman kuat atau tak kuat? 1 jam tidur 1 hari kuat atau tak kuat? Esok masuk hospital. Maknanya ikhwatul Islam tak kuat. Tapi dikala Allah bagi kemudahan kita datang ke tanah haram, Allah bagi kekuatan. Gunakan kekuatan tersebut untuk beribadah. Datang ke Masjid Nabawi, baca Quran, melakukan salat. Lakukan itu ikhwatul Islam. Supaya ini menjadi latihan agar nanti di kampung halaman Allah mudahkan kita melakukan benda yang sama walau ia sedikit. Makanya tadi kita sebutkan, siapapun yang berani, yang kuat, yang sanggup, yang bisa solat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian ia pulang ke kampung halaman dan ia tak sanggup lagi solat ke masjid, maka itu tanda ia tak mendapatkan haji mabrur. Itu tanda awal. Di sini kita sanggup baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, 5 juzuk, bahkan kita khatamkan Al-Quran. Kalau di kampung halaman, sanggup atau tak sanggup? Mungkin 1 juzuk kita tak sanggup, tapi kalau 3 ayat, sanggup atau tak sanggup? Sanggup. Yang baca Quran di kampung halaman walau 3 ayat, maka itu tetap dihitung sebagai mabrur, karena ia selalu beribadah kepada Allah walau sedikit. Karena memang ikhwatul Islam di kampung halaman kita banyak kesibukan masing-masing. Kita kerja, kita buat ini, kita buat itu, iya. Tapi ibadah yang selalu kita lakukan jangan ditinggalkan walau sedikit. Soal berjamaah, walau kita pas datang, misalnya pas-pas, biasanya kalau jamaah di kampung kita datang jam berapa biasanya? Kalau bisa pas-pas rakaat terakhir lah ya. Artinya ikhwatul Islam, yang penting solat berjamaah ikut. Kalau solat jamaah sudah ditinggalkan, berarti tanda ia tak mabrur. Kalau Al-Quran sudah tak dibaca, tanda ia tak mabrur. Kalau tak lagi mau dia berdoa, tanda haji tak mabrur. Itulah yang disebut dengan haji yang, agar kita tahu, mabrur itu tak senang mendapatkan mabrur. Mabrur itu bukan di sini. Mabrur itu bukan di Mekah. Mabrur itu dikala kita balik ke kampung halaman masing-masing. Apakah kita masih sanggup berdoa? Kenapa demikian? Karena Allah perintahkan kita beribadah ini bukan hanya di Mekah Madinah. Allah perintahkan kita beribadah di mana-mana tempat. Rabb yang kita sembah di Mekah, Allah yang kita sembah di Madinah, Allah juga yang kita sembah di kampung halaman kita. Rabb kita satu, yang kita sembah di sini, itu juga yang kita sembah di sana. Maknanya, kalimat mabrur itu artinya adalah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik sampai ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai maut menjemput kalian. Kita ingin wafat dalam keadaan salat, kita ingin wafat dalam keadaan bersedekah, kita ingin wafat dalam keadaan puasa, kita ingin wafat dalam keadaan baca Quran, dan itu tak boleh kita lakukan kecuali kalau kita biasakan. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sebutkan, man mata ala syai'in, man asha ala syai'in mata alaih. Sesiapa yang biasa buat suatu benda ibadah atau kemaksiatan, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan kebiasaannya. Makanya kenapa kita selalu sebutkan ibadah yang paling Nabi suka, Allah suka, Nabi suka, ibadah yang selalu walau sedikit. Misal contoh, hari itu kita bersedekah walau 1 rial. Hari itu kita solat malam walau 1 rakaat. Hari itu kita baca Quran walau 2 ayat. Hari itu tamu datang, malaikat maut
Dan ketika malaikat maut datang, hari itu kita baca Quran, kita sudah sholat malam, kita sudah bersedekah. Itulah yang disebut dengan mabrur. Dan pada akhirnya Allah bagi hadiah wafat dalam keadaan beribadah. Itulah yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Banyak kita nampak kaum muslimin wafat dalam keadaan salat, wafat dalam keadaan puasa, wafat dalam keadaan haji. Banyak ikhwatul Islam. Karena bisa jadi itu adalah di antara keinginan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu disebut dengan mabrur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan jawab sedikit beberapa soalan ya yang kemarin belum kita sempat jawab. Di antara soalannya ikhwatul Islam, penjelasannya tentang masalah badal haji dan badal umrah. Orang yang melaksanakan badal ini ikhwatul Islam, terkhusus nanti kita melaksanakan haji kita ini adalah haji tamattu'. Haji tamattu' itu orang umrah dulu, kemudian nanti mereka selesai umrah, mereka memendekkan rambutnya, jangan mencukur, tapi pendekkan rambutnya, karena nanti mereka akan melaksanakan haji. Mereka pendekkan rambutnya, kemudian mereka memakai pakaian biasa, kemudian baru kembali berniat pada tarikh 8 Dzulhijjah. Itu haji tamattu'. Nah nanti, kan banyak di antara kita ini yang kadang-kadang mereka sudah pernah umrah. Nanti kalau misalnya dia umrah, kan awal mula nak pergi ke Mekah mereka umrah dulu. Misalnya saya dulu sudah pernah umrah, tapi ayah saya, ibu saya belum lagi umrah. Maka umrah awal itu dia niatkan untuk ayah atau ibu dia. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Sila, tak ada masalah. Paham sampai di sini? Kenapa demikian? Kalau dia sudah pernah melaksanakan ibadah umrah. Karena badal, dan selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, sesiapapun di antara kaum muslimin yang sudah pernah haji, jangan lagi haji untuk dia. Sesiapapun di antara kaum muslimin yang sudah pernah umrah, jangan lagi umrah itu dia. Umrah untuk orang-orang yang dia cintai. Siapa yang paling kita cintai? Ayah, ibu, semua kita pasti badalnya. Kalau tak ayah, pasti ibu dia. Jarang kan orang yang badal untuk saudara dia? Jarang ikhwatul Islam. Tapi anak-anak itu biasanya mereka membadalkan ayah atau ibu dia. Makanya kalau ada yang pernah pergi umrah, umrahkan untuk ayah dia atau ibu dia. Walau dia sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau ada orang yang sudah haji, maka badalkan ayah atau ibu dia. Sila pilih. Karena syarat badal itu mesti dia haji atau umrah dulu. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian yang kedua, badal haji dan umrah itu boleh untuk mereka yang sudah meninggal. Dan itu kesepakatan para ulama. Boleh pula untuk mereka yang masih hidup. Tapi yang masih hidup ini dengan syarat tak boleh lagi melakukan safar ke tanah haram Makkah Madinah. Misalnya kita punya orang tua, tak mungkin lagi dia berjalan, tak mungkin lagi naik kapal terbang, tak mungkin lagi naik pesawat. Maka boleh anak dia badalkan. Itu kaedah masalah badal. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, para ulama, jumhur para ulama, semua para ulama sepakat ada 4 amalan yang sampai kepada yang meninggal. Semuanya disepakati. Yang disepakati doa, itu pasti sampai. Doa sampai kepada yang meninggal. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, badal. Jadi badal ini diantara salah satu ibadah yang sepakat para ulama sampai. Ibadah lain ulama tak sepakat. Ada yang sebutkan sampai, ada yang sebutkan tak sampai. Kalau kepada orang lain. Tapi khusus untuk anak dan orang tua mesti sampai. Apapun benda yang ia buat dalam bentuk ibadah, pasti sampai. Karena kita seorang anak tak mungkin beribadah kecuali ayah ibu kita, ayah mak kita yang ajarkan kita beribadah. Ingat kan waktu kecil kita dipukul supaya sholat berjamaah, atau puasa, atau mengaji. Kita tak bisa mengaji kecuali orang tua kita yang dulu ajarkan, atau suruh kita mengaji. Salat, puasa, semua ibadah. Maknanya apapun ibadah yang kita lakukan, diniatkan atau tidak, maka itu sampai kepada orang tua. Karena antara anak dan orang tua tak terputus selama-lamanya. Otomatis. Sedangkan yang lain, apakah sampai atau tak sampai? Allahu a'lam, terjadi perselisihan para ulama. Yang 4 tadi, itu sepakat, sampai. Yang lain tak disepakati. Contoh misalnya, saya baca Quran. Apakah Al-Quran saya ini sampai kepada teman saya yang sudah meninggal? Sampai atau tak sampai? Terjadi perselisihan para ulama. Kalau kita ulama Syafi'iyah katakan tak sampai. Contoh yang lain, kita akan berkorban. Karena di antara salah satu ibadah yang terbaik di tanah haram Mekah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul haji al-ajju was-sajju. Ibadah haji yang terbaik ini selalu kita ulang. Tanda orang yang mendapatkan haji yang terbaik ada 2 sifatnya.
Yang pertama, mereka yang paling banyak mengucapkan kalimat talbiyah. Paling banyak. Makanya ikhwatul Islam, dari Madinah sampai ke Mekah, kalau naik bas, itu kurang lebih 6 jam atau 7 jam. Jangan sampai 5 jam tidur. 1 jam bangun. Maknanya hilang masa kita untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Karena kalau sampai di Mekah, nampak Ka'bah, habis masanya. Kita tak ucapkan lagi kalimat talbiyah. Makanya kalimat talbiyah ini, kalau kita tawaf, boleh tak ucapkan kalimat talbiyah waktu tawaf? Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Talbiyah. Boleh tak atau kita ucapkan di kala sa'i? Tak boleh kita ucapkan, walau itu zikir. Tapi masa dia itu sudah habis. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Karena ibadah itu ketentuan dari Allah, ketentuan dari Nabi. Kita buat apa yang Nabi buat, kita tinggalkan apa yang Nabi tak buat. Maknanya talbiyah tak boleh kita ucapkan di kala tawaf. Karena masa berlaku dia itu sudah habis. Nampak Ka'bah Al-Musyarrafah, habis masa talbiyah. Makanya orang yang hajinya terbaik, yang banyak talbiyahnya. Yang kedua, yang banyak menyembelihnya. Maka kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, kalau tak bisa menyembelih 1 ekor kambing, sembelih 10 ekor kambing. Semakin banyak semakin. Nah, menyembelih itu banyak macam namanya. Ada yang dam syukran, ada dam jabran, ada bentuk berterima kasih. Seperti orang yang tamattu namanya dam syukran. Ada orang yang kafarat denda, dam juga namanya dam jabran. Ada orang yang udhiyah. Makanya nanti kita ingat, kita di sini tarikh 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Kenapa kita tak berkorban di sini? Korban lain dengan dam. Makanya tadi kita sebutkan, kalau kita tak bisa sembelih 1, sembelih 10. Maknanya untuk berkorban. Biasakan kita di kampung juga berkorban kan? Korban yang terbaik itu di tanah haram Mekah. Makanya korban di sini. Ustaz, saya sudah terlanjur berkorban di kampung, berkorban lagi di sini. Di kampung juga, di sini juga. Semakin banyak semakin baik. Karena kesempatan kita ini tak bisa berulang 2 kali. Bisa jadi haji ini haji pertama, haji terakhir. Buatlah yang terbaik. Nah, salah satunya ikhwatul Islam adalah masalah udhiyah. Udhiyah itu adalah di antara ibadah yang terbaik. Nah, masalahnya, boleh tak kita udhiyah, korban atas orang yang sudah meninggal? Siapa yang jawab boleh, angkat tangan dan bertanggung jawab. Itu saja. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Boleh, apa alasannya? Hah? Belah dia pesan. Berarti kalau dipesan berarti maknanya wasiat. Kalau wasiat lain. Kalau wasiat mesti kita buat. Tapi kalau dia tak pesan? Boleh. Kenapa boleh? Betul nih. Apa alasannya? Siapa yang sebut seperti itu? Saya yang sebut. Taib, sila. Masya Allah. Saya sila, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Tapi saya tak sebut ya. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan. Kalau menurut ulama Syafi'iyah dengan Malikiyah, itu tak boleh. Kalau menurut ulama madhab ya, mereka tak boleh. Tapi boleh dinamakan atas sedekah atau boleh dinamakan yang lain. Tapi ikhwatul Islam, insya Allah kita sambung lagi. Pembahasan tajuk kita ini selalu bersambung ya. InsyaAllah semoga esok dimudahkan kita sambung lagi pembahasan kita ini. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata yang salah kami berucap, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap bermohon kepada Allah, semoga duduknya kita di Masjid Nabawi ini adalah dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya kita berharap semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa ayah ibu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau ada yang ingin pergi ke Mekah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, jadikan hajinya adalah haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa zambun maghfur. Semoga Engkau berikan kepada kami keberkahan dalam harta, keluarga, usaha, anak dan keturunan. Berikan kepada kami kekuatan dan kemudahan untuk beribadah. Berikan kepada kami kesehatan agar kami bisa selalu melaksanakan munajat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan untuk beribadah, istiqamah dalam agama. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.